40 goats. They're not on anybody's side. We don't have to shoot 'em. Halo semuanya, everyone dan everybody. Apa kabar kalian? Sehat? Kali ini saya akan merangkum cerita film yang penuh dengan pengheadshotan tanpa adegan pengencrotan. Film ini berjudul Shooter yang rilis tahun 2007. Jadi pastikan handphone Anda tidak duduk sebelah, selonjorkan kaki, ambil posisi santuy, dan Movement. Human. film dimulai ketika seorang penembak jitu bernama Swagger bersama satu rekannya yaitu Donnie, di mana mereka berdua tengah menjalankan sebuah misi perdamaian pada zona konflik di Ethiopia. Tepat di atas sebuah bukit, mereka terus mengawasi pergerakan kendaraan sweeper dari pasukan pemberontak yang sedang melaju ke arah kamp pasukan Amerika Serikat. Jarak yang sangat jauh dari target tak jadi masalah bagi Swagger dan Donnie. Bahkan disitulah justru ketangkasan mereka. Perhitungan yang matang dan ketepatan memilih momen eksekusi benar-benar telah membuat mereka membuat pertahanan lawan kocar-kacir berantakan. Hostile threat down, over. $30 miles an hour, 3 mil lead. Namun, tiba-tiba pusat komando seperti menganulir keberhasilan Swagger dan bahkan langsung memutuskan komunikasi radionya. Sontak Swagger heran ketika sebuah heli datang dan kemudian menghujani mereka dengan tembakan, padahal intelijen tak mengkonfirmasi apapun terkait adanya penyerangan lewat udara. Swagger pun tak tahu dari mana heli itu berasal. Perlawanan yang tak seimbang pada peristiwa tersebut telah mengakibatkan tewasnya Donnie yang merupakan satu-satunya sahabat Swagger yang selalu mendampingi selama menjalankan tugasnya. Sontak hal tersebut menyulut kemarahan Swagger dan dia berhasil menembak jatuh pesawat heli itu. 3 tahun kemudian, semenjak kejadian itu yang dinilai gagal oleh Pak Komando Pusat, Swagger memilih pensiun dan mengasingkan diri di sebuah rumah gunung yang jauh dari pusat keramaian. Hari-harinya hanya ditemani seekor anjing kesayangannya yang bernama, sebut saja, Mantan. Pagi itu, Swagger kedatangan tamu dari FBI. Mereka adalah Kolonel Ishak serta 2 orang ajudannya. Dengan susah payah, Kolonel Ishak membujuk Swagger untuk membuat skema penembakan jarak jauh terkait adanya sebuah rencana pembunuhan terhadap presiden yang berhasil terlacak lewat rekaman transmisi. Dengan kemampuan Swagger ini diharapkan bisa membantu menggagalkan rencana teror tersebut. Nasionalisme seorang mantan prajurit masih melekat kuat pada jiwa Swagger, maka akhirnya dia pun bersedia menjalankan misi ini untuk terakhir kalinya. Namun sayang, sepertinya dia tak begitu menyadari adanya motif terselubung di balik rencana ini. Singkat cerita, Swagger mulai melakukan survei dan mengamati 3 tempat penting di Amerika, yaitu Maryland, Philadelphia, dan Washington DC. Dari mulai letak kamera pengintai, kecepatan angin, suhu udara, kelembapan, dan jarak tembak tak luput dari perhatian Swagger. Bahkan, dia menentukan kapan dan di mana dari ketiga tempat itu kemungkinan besar presiden akan ditembak. Maka Swagger memilih Philadelphia sebagai titik lokasi yang paling memungkinkan. Dua minggu kemudian, tepat pada hari kunjungan presiden itu, Swagger dibawa kolonel dan pasukannya yang memasuki sebuah gedung tak berpenghuni. Dari balik jendela gedung tersebut, Swagger terus menganalisa dengan saksama segala kemungkinan terjadinya teror terhadap presiden. Di sisi lain, sebuah senjata otomatis seperti telah dipersiapkan kelompok rahasia dan mengarahkan larasnya tepat ke posisi presiden di mana beliau sedang berpidato di atas mimbarnya.
Hingga tibalah saatnya di mana Swagger meyakinkan kemungkinan terburuk akan segera berlangsung. Namun, tiba-tiba seorang ofisir polisi Finlandia muncul dan menembaki Swagger dari belakang. Kemudian disusul dengan tembakan jarak jauh yang secara tiba-tiba justru mengenai kepala Uskup Agung ketika beliau mendampingi presiden di samping mimbarnya. Seketika, massa pun berhamburan panik. Swagger pun segera menjatuhkan diri dari jendela gedung untuk menghindari serangan polisi yang terus menembaknya. Namun, 2 butir peluru bersarang tepat di bagian bahu dan pahanya. Kejadian tersebut telah membuatnya tersadar bahwa ini adalah jebakan. Dan ternyata sang polisi itu pun merupakan bagian dari rangkaian teror tersebut. Hal itu terbukti ketika Swagger dituduh sebagai penembak jitu yang menewaskan Uskup Agung tersebut. Dengan membawa luka tembak di tubuhnya, Swagger berhasil lolos dan menghampiri seorang agen FBI yang sedang memantau situasi. Dia bernama Mick Memphis. Di hadapannya, Swagger menyatakan, "Bukan aku pelakunya, aku dijebak." Setelah itu, Swagger melumpuhkan Memphis, kemudian merampas senjata dan mobil dinasnya lalu kabur dari sana. Sedangkan di gedung itu, mereka sibuk memasang senapan milik Swagger, pas pada posisi di mana Swagger berdiri di sana, sekaligus dijadikan skenario seolah-olah Swagger pelaku penembakan tersebut. Namun, di sisi lain, kegagalan modus Swagger benar-benar membuat Kolonel Isaac geram. Tak lama pemburuan pun disebar, tim bersenjata profesional dikerahkan. Mereka yakin jika Swagger gagal ditangkap, semuanya akan berabe. Dan yang pasti, situasinya akan semakin memburuk. Sementara itu, kepiawaian dan keberanian mantan angkatan laut ini masih cukup untuk mengelabui kepungan mereka. Kemudian Swagger pun langsung menjatuhkan diri ke dalam sungai bersama mobilnya. Singkat cerita, pelarian Swagger berakhir di rumah seorang janda muda bernama Sarah Van. Dia adalah mantan istri dari teman yang meninggal dulu, Donny Van. Pada awalnya, Sarah pun meragukan Swagger karena terpengaruh berita yang tayang di televisi akhir-akhir ini. Namun, Swagger terus berupaya untuk meyakinkan Sarah bahwa sekelompok orang telah menjebaknya, hingga akhirnya Sarah pun bersedia menerima Swagger dan merawat luka tembak yang tengah dialaminya. Di sisi lain, sebagai agen FBI, Memphis tahu persis reputasi karir Sersan Swagger, bahkan jiwa nasionalisme yang patriotis, sehingga dia yakin bahwa bukan Swagger pelakunya. Melihat terdapat banyak kejanggalan, maka Memphis mencari data dan menggali informasi terkait kasus ini. Namun sayang, segala upaya yang dilakukan Memphis sedikit pun tak mendapatkan hasil tanpa petunjuk, bahkan berujung pada sebuah upaya penculikan atas dirinya. Di sebuah gudang pinggir sungai, Memphis diikat dan dihajar habis-habisan. Namun, ketika hendak dibunuh, tiba-tiba Swagger datang menolong dengan tembakan jarak jauhnya. Semenjak itulah Memphis rela mengorbankan karirnya dan bersedia menyatukan misi bersama Swagger, yaitu demi membongkar kejahatan berbalut konspirasi di tubuh FBI terkait penembakan Uskup Agung tersebut. Kabar bergabung dengan Swagger mengisyaratkan bahwa pertempuran babak baru akan segera dimulai. Kolonel Isaac dan komplotannya kini mulai resah, sehingga mereka membuat strategi untuk mancing Swagger keluar dari persembunyiannya, termasuk menculik Sarah, istri sahabatnya, untuk dijadikan sandera. Tujuannya hanya satu, membunuh Swagger. Sementara itu, Swagger ditemani Memphis sedang mendatangi seorang ahli strategi dan persenjataan terbaik yang tinggal di sebuah desa terpencil. Kemahiran si kakek tua ini membuat titik terang dalam rangka membongkar tokoh di balik penembakan Uskup Agung. Berdasarkan data yang diungkap si kakek, ternyata pelakunya adalah Mikhail Sorbiak, seorang sniper bayaran yang kondisinya kini sudah lumpuh. Dengan sesama sniper yang terbilang handal pada masanya, tentu Swagger sangat mengenal sosok Mikhail tersebut. What if it's a trap? Singkat cerita, mereka berdua tiba di Virginia, menyusul adanya informasi bahwa Mikhail sengaja ditempatkan di sana sebagai opsi kedua untuk memancing kedatangan Swagger.
Saat tiba, Swagger langsung menerobos masuk rumah menemui Michael sambil menodongkan pistol. Dia menceritakan semua hal terkait penembakan Uskup Agung. Motifnya adalah ketakutan yang berlebihan dari sekelompok penjahat yang takut jika sang uskup membocorkan semua kejahatannya pada presiden. Dan dalang dari semua ini adalah Colonel Ishak dan Charles. Setelah itu, Michael menembak kepalanya sendiri hingga tewas. Beruntung, Swagger telah merekam percakapan itu melalui handphonenya. Sementara di luar rumah, pasukan elit militer utusan Kolonel Ishak datang mengepung dan memaksa Swagger untuk menyerah. Namun ternyata mereka justru malah termakan perangkap bom yang Swagger pasang sebelumnya. Untuk kesekian kalinya, strategi yang dilakukan Kolonel Ishak dan kawan-kawan ternyata tak mempan melawan kalian Swagger. Hingga akhirnya terpaksa Kolonel Ishak harus menerima kesepakatan ditawarkan Swagger. Meskipun berat, namun mereka harus mau menerimanya, di mana mereka harus menyerahkan senator sebagai jaminan demi mendapatkan file rekaman handphone tentang bukti kejahatan mereka selama ini. Singkat cerita, si Ishak bersama senator tiba di puncak gunung bersalju, di mana mereka sepakat untuk bertransaksi di sana. Otak penjahat memang maunya menang meskipun dengan cara licik. Mereka menggelandang Sarah menjadi bagian dari strategi mereka, bahkan masang sniper di beberapa titik gunung tersebut. Namun, sepertinya Swagger lebih sigap membaca akal bulus mereka dan berhasil melumpuhkannya. Situasi tersebut membuat pengawal Ishak teriak frustasi dan menantang Swagger dari kejauhan, dan tiba-tiba bidikan jitu Swagger memutus pergelangan tangannya. Sementara itu, senator pura-pura berlagak baik dengan membujuk Swagger untuk bekerja sama dengannya. Dengan tegas, Swagger menyinggung soal kejahatan perang yang terjadi di Utopia 3 tahun silam, dan hal itu cukup jadi tamparan keras baginya. Di luar dugaan, tiba-tiba 2 helikopter FBI datang untuk menangkap Swagger. Dengan terpaksa, dia menyerah dan membawa perkara ini ke majelis peradilan. Di hadapan hakim dan penuntut, Swagger berusaha membantah bahwa yang dituduhkan terhadapnya selama ini adalah tidak benar. Bahkan, terkait bukti senjata miliknya itu pun hanyalah rekayasa Kolonel Ishak, karena ketika itu senapan masih pada posisi yang tak digunakan, dan tak sembarang orang yang bisa menggunakannya. Namun, keputusan majelis justru malah meloloskan Kolonel Ishak dengan dalih materi kasusnya di luar teritori hukum di sana. Tentunya hal itu sangat mengagetkan Swagger. Namun, meskipun demikian, hakim memberikan kesempatan pada Swagger untuk mendedikasikan keadilan dengan gayanya sendiri. Alhasil, vonis bebas dianugerahkan hakim kepada Swagger. Scene berpindah ke sebuah villa pada malam hari, di mana si Ishak dan senator tengah tertawa karena kebebasannya. Tiba-tiba, salah seorang pengawalnya jatuh di hadapan mereka dengan lubang peluru di kepalanya. Mengerti akan kedatangan Swagger, mereka pun berusaha melindungi diri. Namun, kemarahan Swagger kali ini seperti tak kenal hukum lagi. Alhasil, semua penghuni villa tersebut tewas dengan tembakan terukur Swagger. He's under the floor! You out of your mind. Exactly. Tak cukup dengan itu, dia pun sempat membocorkan gas, kemudian meninggalkannya, dan dalam hitungan detik, cerot, hancurlah semua. Sementara itu, Swagger pun menghampiri Sarah yang sedang menunggu di mobilnya. Dan film pun tamat. Sebuah pelajaran di mana tatkala kepercayaan sudah dihianati, orang baik pun bisa jadi jahat. Bahkan jauh dari apa yang kita pikirkan. Jadi jagalah kepercayaan seseorang dengan penuh tanggung jawab. Sekian video dari saya, hujan-hujan minum kopi, nuhun, abdi permisi.